Torehan sejarah baru akan tercipta 17 April 2019 besok. Untuk pertama kalinya pemilu legislatif akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden. Lalu apa saja perbedaan pemilu 2014 dan juga pemilu 2019? Berikut kami rangkum untuk Anda. Sejumlah partai baru menjadi pendatang dalam pelaksanaan pemilu 2019. Di tahun 2014, pemilu diikuti 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal. Sementara pemilu tahun ini diikuti 16 parpol nasional dan 4 partai politik lokal. Partai nasional baru yang ikut serta dalam pemilu 2019 yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan Perindo. Sementara dari partai lokal ada Partai Aceh, Partai Sirah, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangro Aceh. Ambang batas parlemen juga naik dari 3,5% di 2014 menjadi 4% di pemilu 2019. Ambang batas ini harus dicapai partai politik agar bisa menempatkan wakilnya di DPR. Sementara untuk daerah pemilihan bertambah 3 dapil dari wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat, sehingga total dapil tahun ini mencapai 80 daerah. Bertambahnya dapil juga berdampak atas penambahan kursi. Di 2014, kursi DPR mencapai 560, sementara di pemilu 2019, kursi DPR mencapai 575. Metode penghitungan jumlah kursi DPR juga berbeda. Metode bilangan pembagi pemilih atau BPP tidak kembali digunakan. Dan tahun ini perhitungan kursi DPR menggunakan metode Senlang. Besaran dana kampanye untuk persorangan tahun ini pun dinaikkan menjadi 2,5 miliar dari sebelumnya hanya 1 miliar rupiah. Nah, itu dia sebagian perbedaan pemilu 2014 dan 2019. Satu hal yang sama, hanya dengan satu suara, Anda bisa berkontribusi dalam arah demokrasi bangsa kita. Elvira Karunisa, CNN Indonesia. Prabowo Subianto akhirnya memilih Sandiaga Uno untuk mendampinginya di Pilpres 2019 berhadapan dengan petahana Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Pertarungan Prabowo-Joko Widodo ini menjadi duel ulang seperti Pilpres 2014. Akhirnya teka-teki siapa yang bakal bertarung di pemilihan Presiden 2019 tanggal 17 April mendatang terjawab sudah. Kamis sore 9 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo selaku petahana menggelar pertemuan dengan seluruh ketua umum partai pendukung Jokowi di restoran Pelataran, Menteng, Jakarta Pusat. Usai bertemu 9 pimpinan partai Koalisi Indonesia Kerja, Jokowi menyepakati Ma'ruf Amin menjadi cawapres pendamping Jokowi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan rekomendasi penetapan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai capres dan cawapres. Di hari yang sama pada malam harinya di kediaman Ketua Umum Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ketua Umum Gerindra Prabowo didampingi sejumlah elit PAN dan PKS mendeklarasikan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden mendampingi dirinya untuk berkontestasi di Pilpres 2019. Seperti prediksi banyak pihak, tanding ulang Prabowo Jokowi pun jadi kenyataan. Mengulang duel Pilpres 2014 hanya berbeda komposisi dan pemain. Namun ada hal yang patut menjadi catatan di Pilpres 2019 kali ini. Peran ulama begitu mengemuka dan menjadi sangat sentral. Jika di Pilpres 2014 lalu, para ulama atau tokoh agama berada di balik layar dengan mendorong dan mendoakan kandidat yang didukung. Di Pilpres 2019, para ulama turun langsung menggalang kekuatan di ranah politik praktis. Ada beberapa perbedaan pemilihan umum 2014 dan 2019. Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, sedangkan 2014 tidak dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak 2019 merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. Tidak hanya akan memilih presiden dan wakil presiden, termasuk juga pemilihan anggota legislatif, dan ada juga pemilihan kepala daerah. Pemilu 2019 lebih membingungkan dibandingkan dengan pemilu 2014. Karena ini akan membuat kertas suara yang akan dicoblos menjadi semakin banyak juga. Ini akan membingungkan bagi kaum usia lanjut dan bagi yang baru memilih. Pada pemilihan umum 2014, hoaks masih sedikit digunakan oleh para calon kandidat peserta. Tapi pada pemilihan umum kali ini, jumlah hoaks meningkat drastis dan banyak, yang menggunakan hoaks sebagai kampanye ataupun untuk menjelek-jelekan lawan politiknya.
Saat pemilihan umum 2014 bukan hari libur nasional, sedangkan pada pemilihan umum 2019 sudah dijadikan hari libur nasional.